Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung dulu, kita ngaji surah Ali Imran, terusan khataman nasional kita. Mulai ayat 55 yang hari ini, sampai kira-kira 58 insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم صدق الله العظيم. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, di rumah saudara, di tengah-tengah saudara, ada obat buat segala kesulitan saudara. Ada obat buat segala kesukaran saudara. Ada obat kemudian yang bisa membuat Allah menurunkan pertolongannya untuk saudara semua. Dialah ibu. Senyumnya, doanya, harapannya, motivasinya, saudara bisa dapatkan bahkan gratis. Dan ini yang bisa membuat saudara ya di urusan corporate recovery menjadi mendapatkan kun fayakun Allah. Ustadz, bagaimana kalau saya sudah tidak ada orang tua? Cari orang tuanya istri. Kalau saya sudah tidak ada orang tua dari pihak istri, bagaimana Ustaz? Cari kakaknya, cari ibunya. Maksudnya nenek kalau memang masih ada. Cari adiknya ibu, atau paman, bibi, kira-kira begitu. Muliakan mereka semua. Kalau tidak ada juga Ustaz, muliakan ibu-ibunya para karyawan. Belum pernah kan? Saya punya tuh kegiatan yang begitu. Santri-santri, Darul Quran, yang bebel-bebel, yang susah-susah ngapalnya, yang bangsanya sholat subuh susah, jangankan sholat malam gitu. Saya tahu obat buat para santri bukan peraturan pesantren. Obat buat para santri, maaf, bukan hanya doa kiainya, doa saya sebagai mudirul madrasah, pimpinan madrasah, bukan, tapi doa ibunya semua. Apa yang kemudian yang saya lakukan sebagai pimpinan pesantren? Panggil orang tuanya, panggil ibunya, suruh ke sini, suruh dia maafin anaknya, suruh ke sini, suruh dia berdoa buat anaknya. Lalu kemudian pihak pesantren, pihak sekolah memanggil tuh orang tuanya, terutama ibunya, pada kumpulin. Ibu-ibu, makasih sudah datang. Anak-anak ibu alhamdulillah bengal-bengal pesantren. Habis sendal orang ya. Ampun. Sekarang Ustadz Yusuf minta saya memimpin doa, atau malah saya hanya mengaminkan doa dari ibu-ibu semua. Tiru cara itu. Bila mana saudara sudah sukses kemudian nanti memiliki perusahaan, lalu saudara punya perusahaan jatuh, kumpulkan para ibu itu. Allah karim. Kenapa bila mana saudara mengumpulkan panti-panti jompo punya orang-orang jompo, lalu kemudian doanya sangat bertuah? Sebab apa? Udah memiskin mereka ibu buat anak-anaknya.
Bayangkan kalau yang diundang adalah ibu-ibunya para karyawan semua. Tiba-tiba di Antv penuh nenek-nenek gitu ya. Ini siapa ya gitu, pada pakai kerudung. Ada yang bawa nampan, sekalian jualan maknya. Oh ternyata direksi Antv begitu kira-kira. Sedang mengumpulkan para ibu-ibu dari karyawan semua. Disenangkan hatinya. Dikasih makan enak-enak. Dikasih kemudian juga pemandangan yang bagus-bagus. Disenangkan hati ibunya para karyawan. Kemudian terjadilah Allah angkat derajat perusahaan itu. Allahu Akbar. Bikin jadi ibu tersenyum kepada saudara. Bikin ibu kemudian bilang, ibu doain. Wah. Bikin kemudian keluar harapannya, motivasinya buat kita. Tenang aja nak, insya Allah. Bapak kamu juga dulu kayak begini. Alhamdulillah 2 tahun tuh gak bangun-bangun. Tapi di tahun ketiga kan alhamdulillah mulai naik lagi. Usaha tuh ya ada masanya. Itu nasihat dari orang tua. Akan jauh lebih hebat daripada nasihat seorang Yusuf Mansur sama jamaahnya. Kenapa? Ada doa di sana, ada harapan di sana. Kalau masih pada punya ibu, jangan disia-siain. Ini jimat. Kalau perlu bikinin kamar di perusahaan Anda, kunciin ibu di situ. Jangan sampai keluar dari perusahaan. Ustadz, dibikin dia seneng ke perusahaan ente. Jangan sampai ibu tuh gini, saya emang gak mau lah ke kantor anak saya. Kayak orang lain, kayak gak dianggap. Waduh celaka tuh bos. Kalau ibu datang ke kantor, kemudian dia merasa bukan rumah dia. Merasa gak ada orang di sini yang mengorangkan beliau. Ibu pribadi saya ya, Ibu Humrifah namanya. Allah kasih dia ujian. Tapi juga Allah kasih dia karomah ya. Beliau ini Masya Allah, suatu saat dia datang ke pesantren. Dia tulis-tulis itu tembok pesantren. Dia tulis semua pintu pavilion, ruang-ruang guru dan semua dengan tulisan beliau. Lalu ada teman-teman security dan lain-lain dari asatis yang awalnya nih pengen berhentiin ibu. Jangan bu, jangan ditulis, ini udah dicetnya. Saya yang tahu, lalu kemudian bilang kepada mereka semua, biarin. Ibu mau nulis apa kayak biarin. Mau ngelaku apa kayak biarin. Kalau perlu bilang sama ibu, ada tembok sono yang belum ditulis. Betul itu, betul. Jangan merasa rugi. Saya kalau lagi datang nih, ibu, lah saya lagi rapat nih. Di sini ada teman saya yang hadir melihat proses rekaman ini. Pernah suatu saat kita lagi rapat. Baru mulai assalamualaikum nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai rapat dengan baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba ibu datang. Terus ibu ngomong sama saya, nggak bisa diberhentiin. Ibu cerita juga sama teman-teman ustadz yang lain, pimpinan-pimpinan, nggak bisa juga diberhentiin. Lalu sebagian gelisah, kapan rapatnya nih? Saya tersenyum. Diam-diam saya bebek kepada yang lain semua di grup. Udah biarin, dengerin aja ibu ngomong. Nanti urusan yang kita lagi rapatin, diurus sama Allah. Kalau masih ada ibu, masih ada mertua, perusahaan Anda masih bisa selamat. Rumah tangga Anda masih bisa selamat. Anak Anda yang udah mau mati nih, atas izin Allah, karena punya kanker stadium 4 misalkan, punya tumor, suami punya begini-begitu jantungnya, asal masih punya ibu nih, insya Allah, nggak ada yang nggak bisa Allah selamatin. Kun fayakunnya tersedia. Kemarin bab sodako, sekarang bab ibu. Insya Allah kita terusin setelah yang satu ini.